Tapi satu hal yang ditakuti oleh anak rantau adalah berita duka. Sebagai seorang yang pernah ditinggalkan oleh seorang ayah, jadi ini merupakan hal yang saya takuti yang kedua gitu ya. Kalau emang sudah ajalnya orang tua di sana, saya bisa apa? Saya bisa apa? Gitu kan. Berusaha untuk melakukan yang terbaik, jikapun itu adalah perpisahan bagi saya dan orang tua, insya Allah saya siap dan insya Allah akan berusaha untuk tegar nantinya karena ini yang ingin saya lakukan untuk beliau kayak gitu. Saya ingin menjadi anak perempuan ibu yang bisa menjadi kalau ibarat kata Minangnya membangkit batang tarandam. Apa nasihat beliau yang paling ingat banget oleh Weni sebelum menikmati saat-saat berapa hari lagi tinggal di orang tua ya, apa nasihatnya? Sebenarnya ibu belum menasehati secara detail karena saya mengelak-ngelak terus ya karena takut nangis terus. Jadi highlightnya duit bisa dicari, apapun bisa dicari, tapi kalau kamu kehilangan Tuhan nggak ada berarti segalanya gitu. Karena gak sedikit orang tua gak setuju di awal-awal saja, tapi saat anaknya udah transfer 30 juta, transfer 50 juta, transfer 1 juta, oke, lama-lama aja di sana. Saya sebenarnya daftar aja dulu. Ada yang mau disampaikan ke beliau barangkali? Janganlah, dia udah punya istri. Tanya, seorang Weni di 25 tahun ke depan itu pada posisi apa? Panjang sekali waktunya. Saya nggak mau bekerja lagi. Umur 50 tahun, saya sudah menikmati hasil saya, sudah memiliki rumah yang bagus, tentunya nyaman untuk saya dan suami saya kelak, insya Allah. Jadi kita hanya duduk saja di rumah sambil berzikir bersama. Jadi untuk perusahaan, untuk sekolah yang sudah kami bangun, itu sudah ada yang menjalankan. Kita tinggal lihat hasil. Kado terbesar apa sih yang mau Weni rencanakan buat orang tua yang sudah berjasa? Kalau mimpi saya untuk orang tua, bagaimana orang tua saya merasa bahagia di sisi akhir hayatnya. Apa yang membuat orang tua saya bahagia, insya Allah saya akan coba untuk menunaikannya gitu ya. Saya pergi untuk kembali. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Benteng yang paling tinggi ya, yang belum waktu itu Weni melobi ya, pasti ada the main reason why your parent didn't allow you to go to Australia, and what is this and how you try to break the wall. Ini juga bagian bagi teman-teman yang susah melobi orang tuanya, karena nggak sedikit orang tua nggak setuju di awal-awal saja, tapi saat anaknya udah transfer 30 juta, transfer 50 juta, transfer 1 juta, oke, lama-lama aja di sana. I'm not trying to say orang tuanya matre, enggak, cuman di awal memang susah sekali memberikan keyakinan pada orang tua bahwa itu aman, itu safe, it doesn't any dangerous there gitu. Apa hal terbesar yang paling orang tua Weni nggak berikan izin, dan bagaimana cara Weni melobinya sampai izin itu diberikan ke Weni? Oke. Ini tips ya bagi teman-teman dulu ya sebelum saya spill benteng tertingginya. Saya sebenarnya daftar aja dulu. Saya pokoknya persiapkan segala administrasi dengan lengkap, siapin tabungan karena ini kan ikut WHV, IELTS sekarang kan butuh tabungan kan ya. Betul. Saya nabung dulu teman-teman, jadi nggak minta ke orang tua, jadi orang tua nggak tahu saya seberapa duit yang saya keluarkan untuk ini gitu ya. Jadi saya udah nabung dulu, udah mempersiapkan diri secara finansial untuk hal ini, kemudian administrasi yang lainnya saya daftar nih. Ketika saya daftar, lulus, baru deh saya cerita. Jadi orang tua kayak kalau nggak dibolehin pun ya gimana gitu kan, dia udah lulus gitu kan ya. Tapi mungkin kalau orang tua saya keras bisa saja gagal, walaupun kamu udah lulus sekalipun
kalau saya nggak setuju bisa aja gagal, tapi alhamdulillahnya orang tua dengan berat hati mengizinkan. Nah gitu sih tipsnya yang pertama. Well, seorang Weni yang sebagai duta bahasa, duta budaya, dan duta wisata Ajo Ciunyang ya dari Pariaman, seorang Weni itu ngerancang roadmap atau blueprint hidupnya seperti apa? Aduh, ini pertanyaan berat sebenarnya ya. Nggak berat-berat banget kok. Karena di usia segini masih merencanakan, harusnya orang-orang kan udah ready dan udah mengambil hasilnya ya. Kalau saya memang agak lambat sih kayaknya ya roadmapnya. Jadi memang dari berbagai pengalaman yang telah dilalui, sedikit sih sebenarnya sih baru ya. Jadi berharapnya tuh nanti memang akademisi sih Bang gitu. Menjadi Weni yang seorang pendidik sih. Tapi pendidik yang seperti apa? Pendidik yang extraordinary tentunya. Nggak pendidik biasa, tapi pendidik yang memang inspiratif juga. Dan bisa membanggakan kedua orang tua juga tentunya. Membanggakan siswa-siswa saya. Jadi saya pernah kemarin itu bukan bermimpi ya, tapi kayak melamun gitu. Karena ketika saya melihat siswa saya itu kayak bangga dengan pengalaman saya yang baru seuprit ini. Jadi itu saya lebih terinspirasi lagi untuk lebih lagi untuk menginspirasi mereka. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita menjadi seorang guru atau pendidik atau pendosen nantinya, baiknya itu memang juga menginspirasi anak-anak karena mereka yang diingatnya itu gurunya, bukan pelajarannya. Pelajaran bisa dicari di internet segala macamnya. Jadi gimana cara gurunya menginspirasi, itu merupakan hal yang bagian highlight saya sebagai seorang pendidik gitu. Ini spesifik berarti akan jadi guru ya, bukan di kalangan dosen berarti ya? Untuk saat ini pendidik itu bukan berarti guru saja, bisa jadi guru secara maksud saya di non formal education maybe, atau ya kalau misalnya rezekinya adalah sebagai dosen, ya saya juga bisa insya Allah akan menjalaninya gitu. Jadi untuk sekarang lebih ke pendidik dalam artian orang yang memang bisa untuk mendidik anak-anak, mengajari anak-anak. Mulia banget gak sih itu? Well, saya bicara soal pendidik ya, saya cuma ingat guru-guru saya itu, satu guru fisika saya. Itu aja yang saya ingat. Guru SMP saya nggak ada yang begitu meng-admire atau giving inspiring about the world, about the journey. Kalau seorang Weni, ada nggak seorang guru yang Weni rasa itu sangat menginspirasi Weni sekali? Tadi kan mau jadi guru yang sangat menginspirasi juga. Nah, pasti kita juga terinspirasi dari orang nih. Ada nggak tipe sosok guru yang menginspirasi Weni sampai ke tahap ini? Kalau guru ada dulu waktu SMA, tapi mungkin lebih menginspirasi itu memang dosen saya kayaknya, karena mereka memang lebih mungkin untuk dari segi pendidikannya juga lebih banyak pengalamannya, jenjang pendidikannya juga lebih tinggi. Jadi ada salah satu seorang dosen yang menginspirasi saya untuk menjadi seperti dialah juga lah nanti kayak gitu loh gitu. Tamatan mana tuh kalau boleh spill? Salah satu universitas di Inggris. Dia juga sebenarnya dia senior saya tapi jadi dosen saya gitu sih. Di WNP berarti ya? Iya benar sekali. Ada mau disampaikan ke beliau barangkali? Janganlah, dia udah punya istri. Lu kan gak nyampein apa-apa. Gue tahu apakah yang ada di Austria? Ya, saya tahu orangnya, dan juga istri beliau juga alumni Time juga. Alumni WHP juga, dan sekarang sedang berada di Austria. Muter-muter situ juga lagi ya. Oke, jadi itu ya. Juga alumni saya di PPAN juga gitu. Jadi ya kalau dibilang dosen yang inspirasi cukup menginspirasi. Cukup menginspirasi. Oke. Gibah kan ya. Ini cara saya kan. Ya, ini acara Weni. Oke, jadi dosen tersebut menginspirasi seorang Weni untuk mendapatkan lagi go global dan go global. Nanti whatever it is, mau jadi pendidik seperti apa, apa itu guru apa dosen, kita lihat nanti. Tetapi saya pengen tanya, seorang Weni di 25 tahun ke depan itu pada posisi apa? Berapa tahun? 25 tahun ke depan. Wow, 25 tahun ya. Cukup panjang sekali waktunya. Cukup panjang juga saya memikirkannya ini ya. Bisa nggak dipersingkat aja dulu? Oke, 25 tahun berarti usia saya sudah sekitar 50-an ya. Oh, tentunya usia 50 tahun ini saya nggak mau bekerja lagi. Atau ya tidak, karena saya ingin menikmati hasil dari jerih payah saya sewaktu muda ini.
Saya kalau di umur 50 tahun saya sudah menikmati hasil saya, sudah memiliki rumah yang bagus, tentunya nyaman untuk saya dan suami saya kelak insya Allah. Jadi kita hanya duduk saja di rumah sambil berzikir bersama dan ya menikmati kehidupan kita yang sudah kita bangun dari awal ini. Jadi untuk perusahaan-perusahaan, untuk sekolah yang sudah kami bangun itu sudah ada yang menjalankan. Kita tinggal lihat hasil. Wow, luar biasa ya. Anda retired ya mainnya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Well, kalau saya udah usia 40 sekarang ya. Aduh, spill usia ya. Ya, oke, anyone can have a free ya untuk berpikir seperti apa di 25 tahun ke depan. Kalau saya 25 tahun ke depan beda apa ya? Nanti saya bahas ke depannya ya. Oke, jadi 25 tahun udah kayak kakek dong, Pak. 65. Iya benar sekali. 65 tapi masih mampu mengempowering ya. Kalau buat saya sih sukses adalah sejauh mana saya bisa memberikan manfaat. Walaupun memberi manfaat bagi banyak orang itu seperti lokomotif yang nggak boleh lelah. Benar sekali. Benar. Sekalipun lo exhausted buddy, but you have to keep going, keep moving forward. Dan no way. Keep smiling. Sometimes I forgot. Sometimes I forgot it. Oh my god. Ya, lokomotif memang berat kerjanya, selalu memberikan arahan, share the energy, share the spirit, share the experience, even you very exhausted ya. Oke, seorang Weni 25 tahun lagi udah nyantai di rumah, itu di Pariaman atau di Australia? Oh nah. Kalau sampai sekarang ini saya masih berpikiran untuk nyantai di kampung halaman. Tapi kita nggak tahu ya ibu-ibu bapak, apakah saya akan berpikiran setelah WHV ini. Tapi mulai sekarang sih kayaknya mulai agak berubah ya. Karena dulu saya nggak pernah kepikiran untuk jadi permanent resident di Australia. Tapi akhir-akhir ini kayaknya permanent resident di Australia dan pulang kampung ke Indonesia kayaknya bagus deh. Ya gitu ya. Kalau saya dengan pengalaman tinggal di sana, saya pengen tinggal di kota kecil ya. Kota kecil depannya danau, terus lagi autumn ya, and then daun-daun yang berjatuhan, duduk berdua dengan pasangan, menikmati teh yang seger enak ini, terus menikmati hari tua. Kayaknya feel great for me ya. Tapi bisa kita ciptakan di sini loh, di Pariaman atau di Singkara gitu kan, bisa ada danau juga ya. Well, nah ini kita udah ngomong kemana-mana nih Wen. Kita kembali ke seorang Weni di usia tersebut atau usia yang akan mendatang ini ya, akan datang ini, achievement di sisi finansial atau pendidikan. Terus kado terbesar apa sih yang mau Weni rencanakan buat orang tua yang sudah berjasa, yang tidak akan bisa dibalas budi baik mereka? Kalau ngomong orang tua, kayaknya nggak ada hal yang bisa membalas jasa mereka ya. Karena sebanyak apapun duit yang kita kasih, sebesar apapun rumah yang kita bangun, kayaknya tidak akan pernah bisa untuk membalas jasanya. Cuman kita di dunia ini tentunya juga harus membahagiakan beliau. Kalau mimpi saya untuk orang tua, bagaimana orang tua saya merasa bahagia di sisi akhir hayatnya. Apa yang membuat orang tua saya bahagia, insya Allah saya akan coba untuk menunaikannya gitu ya. Tentunya dalam segi ibadah kita harus melengkapi ya rukun Islam kita, naik haji kan orang tua. Kalau bisa naik haji yang plus ya. Apa sih haji badal, apa namanya? Haji Furoda. Ya itu deh pokoknya ya. Haji Furoda. Itu kemudian hunian yang layak dan mumpuni untuk orang tua di sisa akhir hidupnya. Pokoknya saya mimpinya itu ketika orang tua sudah nggak bisa lagi untuk bekerja ataupun mungkin beraktivitas banyak, dia nggak mikirin apa-apa lagi loh, cuma mikirin dirinya sendiri dan gimana ibadahnya saja. Semuanya biar saya yang memberikan. Gitu. Tapi itu nggak akan berarti kalau nggak di samping Weni. Gimana tuh kalau Weni di Australia nanti? Iya, benar sekali. Ini adalah pertanyaan yang cukup sering dipertanyakan orang-orang ketika kita ingin merantau. Cuman gimana ya? Kita kan hidup memiliki mimpi-mimpi dan pattern yang berbeda-beda juga. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saya kalau saya tidak memilih jalan ini gitu. Kalau saya hanya stay di tempat saya bekerja saat sekarang ini ataupun di Indonesia, belum tentu saya nanti bisa mendapatkan pengalaman dan finansial yang lebih juga. Tapi kita nggak tahu ya Tuhan bagaimana. Tapi setidaknya saya sudah pernah mencoba dan inilah usaha saya untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka, keinginan saya pribadi. Nggak apa-apa jauh asal kembali gitu. Saya pergi untuk kembali. Tapi satu hal yang ditakuti oleh anak rantau adalah berita duka.
And how ready you with that things? Berita duka ya, sebagai seorang yang pernah ditinggalkan oleh seorang ayah, jadi ini merupakan hal yang saya takuti yang kedua gitu ya, untuk ibu di rumah gitu. Tapi saya harus siap, karena kalau ajal itu kan dimanapun dalam keadaan apapun itu pasti akan datang. Toh saya di Indonesia pun ketika saya misal berlibur ke luar negeri, kalau memang sudah ajalnya orang tua di sana, saya bisa apa gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang untuk menguatkan diri, setidaknya hari ini saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jikapun itu adalah perpisahan bagi saya dan orang tua, insya Allah saya siap dan insya Allah akan berusaha untuk tegar nantinya, karena ini yang ingin saya lakukan untuk beliau kayak gitu. Wow, luar biasa seorang Weni. Nasihat apa yang paling terngiang-ngiang dari seorang ayah yang udah pergi duluan ya, dan ibu bagi Weni saat Weni akan meninggalkan rumah nanti? Aduh, ini nanti saya nangis loh di sini, Bang. Apa, nangis aja, Bombay silakan, ini bebas acaranya. Sebenarnya ini semua udah bengkak juga ya mata saya waktu, soalnya tinggal beberapa hari lagi di Indonesia dan nantinya akan merantau ke Australia. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya tuh belum tahu apakah sebentar, lamanya, berapa tahunnya gitu kan ya. Jadi cukup berat juga. Cuman yang membuat saya kuat itu adalah saya ingin menjadi anak perempuan ibu yang bisa menjadi kalau ibarat kata Minangnya membangkit batang tarandam. You know that? Yes. Jadi memang ya saya mau menjadi ya perempuan yang ya berpower tentunya, yang bisa membuat orang tua, membuat strata sosial kita di masyarakat yang ya dianggap sebelah mata itu bisa terangkat gitu. Jadi ya menurut saya ya saya akan menjalaninya gitu. Nasihatnya apa nih? Belum kejawab pertanyaan saya nih, belum ke address. Apa nasihat beliau yang paling ingat banget oleh Weni sebelum menikmati saat-saat berapa hari lagi tinggal di orang tua ya? Apa nasihatnya? Sebenarnya ibu belum menasehati secara detail karena saya mengelak-ngelak terus ya, karena takut nangis terus. Jadi rencananya deep talknya itu setelah ini, ketika 2 hari sebelum berangkat. Tapi sejauh ini nasihat ibu pasti jaga diri baik-baik, kemudian di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi memang untuk anak perempuan sepertinya memang agak riskan sebenarnya untuk merantau, tapi dengan perjuangan saya untuk melobi, negosiasi, dan akhirnya diperbolehkan dengan syarat memang harus jadi wanita yang baik-baik di sana. Bagaimana yang sekarang nggak boleh kurang lagi gitu ya, bahkan harus lebih taat lagi tentunya gitu. Terus tentunya segala sesuatunya itu harus diniatkan karena Allah, kata orang tua. Jangan karena apa-apa, jangan karena duit. Jadi itu highlightnya. Duit bisa dicari, apapun bisa dicari, tapi kalau kamu kehilangan Tuhan, nggak ada berarti segalanya gitu sih. Luar biasa.